Nah, selanjutnya untuk JavaScript tipe array methods. Nah, di sini JavaScript array methods itu kita dapat mengubah array ke string. Nah, misalnya di sini ada metode JavaScript itu string, kita mengonversi array menjadi string. Nah, nilai array-nya itu dipisahkan oleh koma, dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya itu seperti begini. Nah, di sini ada const fruit sebagai nama array, kemudian ada banana. Nah, stringnya ini dipisahkan oleh tanda koma seperti ini. Nah, ini merupakan string yang akan array yang akan diubah menjadi string to string. Nah, seperti ini, menghasilkan result atau hasil output seperti ini. Kemudian di sini ada untuk join, metode join. Nah, juga bergabung semua elemen array menjadi string, berperilaku seperti sifatnya itu hampir sama seperti dengan toString. Tapi selain itu Anda juga dapat menentukan pemisahnya. Jadi di sini kita dapat melihat pemisahnya dari elemen-elemen array-nya yang berada di fruits. Kemudian di sini dipisahkan oleh sintaks join seperti ini. Selanjutnya ada poopings. Di sini ada pooping and pushing. Nah, untuk saat Anda bekerja dengan array ini mudah untuk menghapus elemen-elemen dan menambahkan elemen baru. Inilah yang muncul dan mendorong untuk pooping atau item keluar, pop up ya, biasanya kita bilangnya pop up. Nah, dari sebuah array dan mendorong item itu ke dalam array. Kemudian di sini pooping. Untuk pooping itu sendiri atau pop up. Nah, contohnya itu untuk menghilangkan elemen terakhir dari array. Misalnya di sini ada mango yang akan dihilangkan di sini ya, dengan menggunakan sintaks .poop. Nah, di sini juga ada metode untuk pemanggilan keluar. Di sini ada pop out. Nah, untuk mendorong atau push itu metode yang digunakan untuk menambah sebuah elemen baru ke dalam sebuah array. Di akhir array-nya ini sendiri dengan sintaks .push. Nah, teman-teman bisa coba sendiri di sini. Nah, kemudian di sini ada the push method returns the new array length. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan length atau panjangnya dari sebuah array, karakter dalam sebuah array. Nah, kemudian ada shifting elements, di mana shifting elements ini merupakan hampir sama dengan pooping, namun mengerjakannya elemen pertama itu bukan yang terakhir. Nah, di sini dengan sintaks shift, metode ini menghilangkan elemen pertama array dan shift semua elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini yang akan hilang itu yaitu banana. Kemudian ada yang selanjutnya adalah metode mengembalikan nilai yang bergeser. Nah, di sini ada contohnya lagi. Nah, untuk unshift itu metode menambahkan elemen baru ke array di awal. Dan unshift ini merupakan unsur-unsur yang lebih tua. Berbeda dengan tadi yang shift ya. Ini kebalikannya. Nah, selanjutnya ada untuk mengubah elemen. Nah, di sini ada mengubah elemen. Elemen array itu diakses menggunakan nomor indeksnya. Nah, di sini misalnya ada elemen pertama yaitu 0. 0 ini merupakan elemen pertama, kemudian 1, array 1 ini merupakan elemen kedua, dan array kedua ini merupakan elemen ketiga. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini telah dibahas pada sebelumnya juga. Nah, panjang dari properti ini menyediakan cara mudah untuk menambahkan elemen baru ke array. Nah, seperti ini. Untuk menghapus elemen, nah, karena array JavaScript ini adalah objek, maka elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator dari JavaScript dengan menggunakan sintaks delete. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya delete fruits, kita akan menghapus elemen pertama yaitu array 0. Nah, fruits, maka banana ini akan terhapus. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan delete, itu dapat meninggalkan hole dalam array.
yang tidak ditentukan dalam array dapat menggunakan pop atau shift. Nah, seperti itu sebagai gantinya. Kemudian ada splicing an array, yaitu menyambungkan sebuah array. Nah, metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam array. Nah, parameter pertama yaitu yang kedua ini, definisi. Di sini ada contohnya, yang ini kedua, ini merupakan parameter pertama. Itu mendefinisikan posisi di mana elemen baru itu harus ditambahkan atau disambungkan. Nah, di sini elemen baru atau elemen yang akan disambungkan. Kemudian untuk parameter kedua yaitu ada 0, yang ini 0 menentukan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Kemudian di sini parameter lainnya, misalnya lemon, kiwi, yang ini ya, itu mendefinisikan atau menentukan elemen baru yang akan ditambahkan. Kita gunakan sintaks splice, adalah metode untuk mengembalikan array dengan item yang dihapus. Nah, contohnya itu seperti ini. Untuk menggunakan splice untuk menghapus elemen, di sini dengan pengaturan parameter yang cerdas, Anda dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan lubang dalam array. Nah, tanpa meninggalkan holes-nya ya. Contohnya itu seperti ini. Nah, parameter pertama yaitu array 0 itu mendefinisikan posisi di mana elemen baru itu harus ditambahkan atau disambung. Kemudian parameter kedua yaitu array 1 itu mendefinisikan berapa banyak elemen yang akan dihapus atau yang harus dihapus. Kemudian yang ketiga ada parameter lainnya yang dihilangkan, itu tidak ada elemen baru yang akan ditambahkan. Nah, di sini ada merging atau contacting arrays. Nah, contohnya sudah dilihat di sini juga. Dan untuk menggabungkan array, nah di sini merupakan metode yang menciptakan array baru dengan menggabungkan atau menyambungkan array. Nah, di sini metode ini tidak mengubah array yang ada, itu selalu mengembalikan array yang baru. Jadi ini seperti yang tadi, tidak mengubah array originalnya, tapi hanya mengubah saja. Metode dapat mengambil sejumlah argumen array yang ada. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Untuk metode yang dapat mengambil string itu sebagai argumen, contohnya seperti ini. Nah, untuk mengiris array, kita gunakan sintaks slice. Metode irisan keluar yang array untuk membentuk array baru. Nah, contohnya ini mengiris bagian dari array mulai dari elemen array. Misalnya di sini orange. Nah, slash 1. Tadi kan kita menggunakan slash itu menggunakan angka misalnya 7, karakter ke-7. Nah, jika kita gunakan dalam array, ini langsung saja masuk ke dalam sebuah array-nya. Misalnya yang kita hapus adalah banana, maka kita masukkan nama array dot slice, kemudian di sini kita isi 0. Seperti itu. Kita bisa coba untuk praktekan. Di sini saya hapus doctype HTML, kemudian saya buat judulnya, yaitu kita buat headingnya H1 menentukan slash array. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan munculkan paragraf dengan ID-nya yaitu slice. Nah, di sini seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke script-nya. Nah, masuk ke script. Kemudian masuk cons. Seperti ini. Langsung kita masukkan nama array-nya. Misalnya kita masukkan nama array-nya adalah seperti tadi, fruit. Nah, seperti ini. Nah, di mana di sini fruit-nya kita isi saja array-nya. Di sini ada yang pertama itu kita isi adalah pisang atau banana. Kemudian tadi kalau tidak salah itu ada kiwi, mango. Nah, kita tulis dulu kiwi. Kemudian ada mangga.
Nah, untuk selanjutnya itu juga ada jeruk atau orange. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada apa. Banana, orange, lemon, apple. Kemudian di sini ada lemon. Kemudian ada apple. Nah, seperti ini. Setelah kita mengisi array-nya, kita langsung ke fungsinya. Nah, di mana di sini const valid itu tadi sama dengan const orange. Nah, oranye yang ini kita pilih. Kemudian orange itu sama dengan fruit dot slice seperti ini. Selanjutnya kita masukkan yang akan di slice itu adalah satu, yaitu banana. Nah, di sini kita akan coba membuat dokumen get element by id. Nah, seperti ini. ID-nya itu adalah slice. Nah, kemudian .inner HTML itu sama dengan fruits. Nah, fruit ini kita masukkan .get element by id. Fruit ini kita tambahkan saja dengan br seperti ini. Kemudian kita tambahkan sini orange. Nah, maka di sini akan terpotong tadi yang pertama yaitu banana. Sisanya adalah kiwi, mango, orange, lemon, dan apple. Nah, karena sudah sesuai, teman-teman bisa coba sendiri lagi di rumah ya. Untuk yang lainnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada contoh-contoh lainnya juga. Misalnya mau mengiris untuk array pertama dan ketiga untuk dihilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian ada string otomatis. Nah, di JavaScript ini secara otomatis ini dapat mengonversi array menjadi string yang dipisahkan koma ketika nilai primitif itu yang akan diharapkan ya. Misalnya ini selalu terjadi ketika Anda mencoba untuk menampilkan array. Kedua contoh ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, seperti ini. Ini akan menghasilkan hasil yang sama. Contohnya antara ini dengan ini ya. Di sini kita menggunakan toString, kemudian di sini kita menggunakan yang biasa. Nah, di sini semua JavaScript itu memiliki objek string metode. Nah, di sini untuk menemukan nilai maksimal dan minimal dalam array, menyortirnya dengan array di sini. Nah, untuk menemukan nilai maksimal dan minimal dalam array ini tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai tertinggi atau terendah dalam JavaScript, array JavaScript ya. Anda akan belajar bagaimana untuk memecahkan masalah di bab berikutnya. Nah, Anda bisa lihat tutorial di With3School lainnya. Kemudian untuk menyortir array. Nah, penyortiran array ini dibahas dalam bab berikutnya juga dalam tutorial ini. Nah, di sini sudah selesai. Kita lanjut ke array sort. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript array sort. Nah, di mana JavaScript array sort ini merupakan penyortiran dari array JavaScript itu sendiri. Nah, di sini ada sorting an array, yaitu mengurutkan array, di mana menggunakan sintaks sort merupakan metode macam array untuk mengurutkan abjad. Nah, di sini misalnya ada banana, orange, apple, dan mango.
maka nanti ini diurutkan sesuai dengan elemen-elemennya. Nah, di sini ada apple duluan, kemudian nanti ada banana, kemudian ada mango dan ada orange. Nah, teman-teman bisa coba di sini untuk lebih jelasnya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah reversing sebuah array, di mana kita akan membalikan menggunakan sintaks reverse, yaitu metode membalikan elemen dalam array. Nah, di sini Anda juga dapat menggunakan untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Nah, tadi dari abjad, di sini kebalikannya. Yang pertama ini ada first sort. Sort ini pertama untuk elemen dari buah-buahan yang ada di sini, elemen array-nya. Kemudian di sini adalah untuk membalikan elemen array yang sort tadi itu. Kemudian di sini ada numeric sort, di mana di sini dapat menyortir numerik atau angka. Nah, secara default sintaks sort ini merupakan fungsi yang mengurutkan nilai sebagai string. Nah, ini bekerja dengan baik untuk string. Misalnya di sini ada apple. Nah, di sini sebelum apple itu akan di outputkan sebelum banana. Jadi nanti urutannya itu apples, kemudian banana. Nah, seperti itu. Nah, namun jika angka itu diurutkan sebagai string, misalnya 25 lebih besar dari 100, karena 2 adalah lebih besar dari 1. Jadi biasanya itu 1 duluan ya. Karena itu makanya sintaks sort ini merupakan metode yang akan menghasilkan nilai yang salah saat mengurutkan angka. Nah, jadi kita akan menggunakan sortnya yang dengan fungsi lain. Nah, Anda dapat memperbaiki dengan menyediakan fungsi compare. Nah, di sini ada contohnya. Untuk menggunakan mengurutkan array yang sama, ini descending, menggunakan descending, maka fungsinya akan dari A, B yaitu return B, A. Nah, ini descending dan ini ascending ya. Kemudian untuk compare function, atau di sini adalah fungsi pembandingan. Nah, tujuan dari fungsi pembandingan adalah untuk menentukan pengurutan alternatif. Nah, fungsi-fungsi pembandingan ini harus mengembalikan nilai negatif, 0 ataupun positif, dan bergantung pada argumen. Seperti ini. Nah, ketika atau saat fungsi sort, sintaks sort ini, nah fungsinya itu membandingkan dua nilai, maka fungsi tersebut itu akan mengirimkan nilai dari nilai ke fungsi perbandingan, dan akan mengurutkan nilai menurut urutannya, atau nilai yang dikembalikan itu adalah negatif, 0 ataupun positif nilainya ya. Nah, jika hasilnya itu negatif, A ini negatif, diurutkan terlebih dahulu sebelum B. Kemudian jika hasilnya positif, maka pengurutannya itu terlebih dahulu A. Nah, seperti itu. Jika hasilnya itu 0, tidak ada perubahan yang dilakukan dengan pengurutan dua nilai. Nah, contohnya seperti fungsi pembandingan ini membandingkan semua nilai dalam array dua nilai sekaligus, yaitu A dan B. Nah, ketika membandingkan 40 dan 100, sintaks sort ini merupakan metode yang memanggil fungsi ini perbandingan antara 40 dan 100. Makanya fungsi menghitung ini 40 sampai 100 itu sama dengan A sampai B. Nah, dan karena hasilnya negatif, yaitu min 60, karena 40 kurang 100 hasilnya negatif, itu sama dengan 60 min 60, maka fungsi pengurutannya akan mengurutkan 40 sebagai nilai yang lebih rendah dari 100. Seperti itu. Nah, Anda dapat menggunakan cuplikan kode ini untuk mengeksperimen atau bereksperimen dengan pengurutan numerik dan abjad seperti ini. Nah, di sini Anda dapat coba untuk membuatnya. Sini ada scriptnya, const point. Di sini pointsnya ada 40, 100. Maka ini nanti akan diurutkan dari 1, 5, 10, 25, 40 dan 100. Dengan array ini Anda dapat juga membalik menggunakan descending seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada sorting array random order
seperti yang saya contohkan tadi, yang saya jelaskan ini di atas, itu menyortir array dalam urutan acak. Nah, yang ini akan diubah menjadi urutan yang lebih bagus. Kemudian di sini ada metode Fisher-Yates. Nah, di sini contoh di atas itu array sort itu tidak akurat. Ini akan mendukung beberapa angka di atas yang lain. Nah, di sini misalnya metode yang benar-benar paling populer disebut Fisher-Yates Shuffle. Nah, metode ini itu dan diperkenalkan dalam ilmu data itu sejak tahun 1938. Dalam JavaScript metode ini diterjemahkan ke bentuk ini. Nah, dimana point length itu sama dengan -1, dimana i itu lebih besar dari 0, itu selalu berkurang, dan j itu merupakan math floor random yang dikali dengan i, dan k merupakan point, maka nanti array-nya itu akan muncul. Selanjutnya di sini adalah untuk menentukan nilai array tertinggi atau nilai array terendah. Kita menggunakan fungsi ini. Di sini tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai max ataupun minimal dalam array. Namun setelah Anda mengurutkan array ini, Anda bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. Kita dapat mengurutkannya secara ascending seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengurutkannya secara descending. Di sini Anda dapat melihat kalau Anda ingin mencoba ya. Nanti di sini ada fungsinya. Nah, kita coba yang ini. Kita coba untuk coding untuk mengurutkan nilai. Sini kita hapus dulu untuk type HTML. Nah, di sini misalnya sort array. Nah, di sini selanjutnya kita buat paragraf baru, dimana ini angka terendah adalah, nah seperti ini. Kemudian di sini ada ID-nya itu kita pakai, atau tipenya kita pakai span. Kemudian di sini span ID itu sama dengan urutan, misalnya urutan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat spannya sudah tertutup. Nah, di sini ada titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat scriptnya. Script seperti ini. Kemudian kita masukkan misalnya cost. Di sini ada poin, dimana poinnya itu ada isinya 40, 100, kemudian ada 1. Kita lihat lagi di sini 40, 101, 5, 25, 10, 5, 25, kemudian ada 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tanda petik. Lagi kita tulis const point itu sama dengan point sort. Kita gunakan sort. Nah, di sini kita langsung saja point sort. Nah, seperti ini. Sort menggunakan huruf kecil, kemudian masukkan function. Nah, di sini kita tulis function itu fungsi A dan fungsi B yang akan dikembalikan return. Nah, di sini A itu sampai dengan B atau kurang B. Nah, di sini kita tutup
tandanya. Kemudian kita lakukan pemanggilan dengan dokumen .get elemen by id. ID-nya tadi adalah urutan. Selanjutnya kita tampilkan dengan inner HTML, itu dimana poinnya itu adalah array 0, array ke 0. Nah, kita coba jalankan. Nah, nilai atau angka terendah itu adalah 1, seperti yang tadi. Untuk nilai tertingginya teman-teman bisa coba sendiri. Nah, coba kita untuk mengubah ke yang ini angka terendahnya, kita bisa ubah coba di sini. Misalnya di sini 11, maka nilai terendahnya itu adalah 5. Nah, kita coba ya. Berarti sudah benar ya programnya ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Di sini Anda dapat mencoba sendiri untuk mengurutkan yang lainnya. Kemudian di sini ada menghitung untuk menyortir itu seluruh array. Lalu untuk menggunakan metode yang sangat tidak efisien jika Anda hanya ingin menemukan nilai tertinggi atau nilai terendah. Nah, di sini juga Anda dapat menggunakan max pada array. Nah, di sini dapat teman-teman coba sendiri. Itu juga dapat menemukan nilai tertinggi dan untuk minimal itu nilai terendah. Nah, seperti ini. Dimana untuk max apply 0, 1, 2, 3 itu ekuivalen dengan math.max itu 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mymin or max JavaScript methods. Nah, di sini merupakan solusi tercepat adalah dengan menggunakan metode buatan. Di sini homemade metode atau fungsi ini itu mengulang melalui array yang membandingkan setiap nilai dengan nilai tertinggi yang ditemukan. Nah, ini seperti metode array yang paling banyak digunakan ya, dengan menemukan yang tertinggi. Nah, fungsi ini itu mengulang array, melakukan looping array yang membandingkan setiap nilainya itu dengan nilai terendah yang ditemukan. Jadi ini juga sangat akurat untuk menentukan nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Kemudian di sini ada untuk menyortir objek array. Di sini array JavaScript itu sering berisi objek. Misalnya di sini ada type-nya ada Volvo, yaitu pada tahun 2006. Kemudian di sini ada Saab tahun 2001, BMW tahun 2010. Nah, bahkan ketika objek itu memiliki properti dari tipe data yang berbeda, kita menggunakan sintaks sort ini. Metode ini dapat digunakan untuk mengurutkan array. Solusinya adalah dengan menuliskan fungsi pembanding untuk membandingkan nilai properti. Seperti ini. Nah, membandingkan properti string itu sedikit lebih rumit dari membandingkan angka ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian di sini ada tes pemahaman. Lanjutnya kita lanjut ke JavaScript array iteration atau iteration. Selanjutnya kita lanjut ke JavaScript array iteration. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa array iteration methods ini merupakan operasi dalam setiap items array. Nah, untuk array lainnya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sintaks yang digunakan itu misalnya di sini ada for each, merupakan metode pemanggilan sebuah fungsi atau pemanggilan fungsi balik itu dalam elemen array. Kita coba untuk membuat atau coding untuk melihat array ini. Kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan hapus dulu semuanya. Di sini dari scriptnya kita sisakan HTML-nya. Di sini saya akan menggunakan body, di mana pedul ya, parameternya itu merupakan, kita tulis dulu ID-nya.
itu sama dengan jumlah, misalnya ID-nya adalah jumlah. Kemudian di sini kita tutup. Langsung saja kita buat scriptnya. Script. Kemudian di sini ada cost number atau angka misalnya, atau nilai. Nah, di sini nilai itu sama dengan 45, kemudian ada 4, terus saya akan ambil 9, 16, dan 25 misalnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Di sini let sum itu sama dengan nilai, itu kita reduce, kemudian my function, nah seperti ini. Document.get element by ID, kita pilih yang ini. Nah, ID-nya itu adalah jumlah, kemudian inner HTML kita panggil itu sama dengan jumlah, nilai adalah .2, kemudian kita panggil tadi fungsinya sum. Nah, seperti ini. Atau jumlah itu sama dengan nilainya. Kemudian untuk totalnya, function my function dalam kurung total. Nah, kita perlukan indeks, yaitu tadi ada value, kemudian indeks, dan di sini ada array itu sendiri. Nah, seperti ini. Maka kita akan return totalnya. Return jumlah itu ditambah dengan value. Nah, di sini total ya, berarti di sini juga total. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, jumlah nilai dalam array tersebut adalah 99. Kita coba ubah nilainya di sini. Misalnya di sini adalah 25. Kemudian di sini ada 25 juga. Di sini 100. Kita lihat berapa nilainya. Nah, jumlah nilai arraynya dalam array adalah 220. Nah, berjalan. Kita lanjut untuk di sini. Bahwa di sini tadi kita membutuhkan 4 argumen ya, bahwa di sini tadi ada total, value, index, dan array itu sendiri. Nah, contoh di atas itu tidak menggunakan parameter index dan array. Itu dapat ditulis ulang menjadi seperti ini. Jika kita tidak menggunakan parameter, itu cukup 2 saja, yaitu total dan value. Kita tidak perlu memerlukan argumennya yang tadi yang menggunakan my function. Teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian metode ini juga itu dapat menerima nilai awal. Nah, seperti ini. Kemudian ada array reduce rank, di mana menggunakan sintak reduce rank itu merupakan metode yang menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi menggunakan nilai tunggal. Nah, di sini bekerja dari kanan ke kiri array tersebut. Nah, bisa melihat juga dalam sintaks reduce seperti ini. Nah, di sini metode ini tidak mengurangi nilai aslinya. Contohnya itu kita dapat lihat dalam penjumlahan. Nah, di sini juga ada catatan bahwa menggunakan 4 argumen, dan di sini tidak menggunakan parameter ya. Kemudian di sini ada array every.
atau setiap array itu metode every, sintaks every itu merupakan metode untuk mengecek jika semua nilai array itu lulus. Maksudnya memenuhi. Dan contohnya di sini jika kita memeriksa apakah semua nilai array itu lebih besar dari 18. Sini memerlukan 3 argumen, yaitu ada item value, item index, dan array itu sendiri. Nah, ketika memanggil fungsi itu, parameter pertama itu hanya value atau menggunakan parameter lain yang dapat dihilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa array, itu pemeriksaan jika beberapa nilai array itu memenuhi. Nah, contohnya di sini. Sini hampir sama ya. Kemudian untuk sintaksnya di sini ada array index, items, kemudian di sini ada start juga opsional ini. Nah, di sini kita dapat lihat. Kemudian ada array last index. Nah, di mana array dot last index sintaksnya ya of. Nah, dalam kurung sini sama dengan array dot index of. Tapi untuk pengembalian posisinya kemunculan terakhir dari elemen yang ditemukan. Nah, seperti ini cari array untuk item apples, dan teman-teman bisa coba sendiri. Di sini ada sintaksnya menggunakan array.lastIndex of items, kemudian start untuk mencari itemsnya. Di sini juga ada array includes. Nah, di sini yang diperkenalkan ini oleh ACME script pada tahun 2016 menggunakan sintaks array.includes pada array. Nah, ini memungkinkan kita untuk memeriksa apakah suatu elemen itu ada dalam array, termasuk none atau number not array. Maksudnya not number berarti bukan termasuk array, dan yang tidak seperti dengan index of. Sintaksnya yaitu array.includes, kemudian search itemnya apa saja yang mau dicari. Nah, di sini array.includes ini memungkinkan untuk memeriksa nilai none atau yang bukan number dalam, tidak seperti array.index. Nah, seperti ini. Kemudian ini array.index ini tidak didukung di Internet Explorer Edge yang 13/12 atau ini ya 12/13. Tetapi untuk browser utama yang didukung penuh itu untuk Chrome yang tipe 47, kemudian Edge, Microsoft Edge yang 14, Firefox, kemudian ada Safari dan Opera. Nah, untuk menemukan array itu sendiri sebelumnya juga telah dibahas, namun di sini akan dibahas lebih detail lagi. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke array cons di sini. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript array cons. Nah, di mana JavaScript ini merupakan selama kita menggunakan JavaScript ini kita pasti sering membuat variabel dengan awalan var, kemudian untuk dilanjutkan dengan nama variabel lain. Namun terkadang kita tidak sengaja untuk membuat variabel dengan nama yang sama dan memasukkan nilai yang berbeda. Hal ini memang tidak menyebabkan error pada aplikasi yang kita buat, tapi dapat berakibat fatal apabila kita tidak berhati-hati. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sangat disarankan untuk menggunakan variabel let dan const. Nah, di sini selain menggunakan let yang biasa yang bersifat global, di sini juga kita bisa menggunakan const. Nah, seperti ini. Nah, untuk apa sih itu const sendiri? Nah, ibaratnya itu kita memiliki sebuah labu berwarna orange. Nah, ketika menyambut Halloween yang seseorang itu mengukir pola wajah pada buah labu, butuh keahlian dan ketelitian tentunya dalam membuat ukiran tersebut. Nah, di sini untuk mengukirnya itu supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Apabila kita gagal itu maka kita tidak bisa lagi mengembalikan keadaannya. Kita perlu untuk membuat program yang baru. Nah, seperti itu ilustrasinya. Di sini juga bahwa variabel const itu ketika sudah dideklarasikan dan memasukkan sebuah nilai, kita tidak bisa lagi mengubahnya. Kita hanya dapat membuat variabel nama dengan nama yang baru, variabel dengan nama yang berbeda, baru bisa memasukkan lagi nilai yang diinginkan. Nah, seperti ini. Tidak bisa lagi. Kemudian array are not constant, bahwa keyword const itu adalah sebuah little misleading
itu tidak dapat didefinisikan sebagai constant array. Itu didefinisikan sebagai sebuah konstan referensi pada sebuah array. Karenanya kita dapat mengubah elemen-elemen pada constant array. Nah, seperti ini. You can change element of the constant array. Anda bisa mengubah constant array elemennya di constant array. Nah, browser yang mensupportnya di sini ada Chrome, Chrome, kemudian ada Microsoft Edge, ada Firefox, Safari, dan Opera. Di sini kita lihat bahwa untuk pendeklarasiannya ketika sebuah JavaScript dideklarasikan, variabelnya itu harus value-nya itu harus dideklarasikan duluan. Nah, const itu merupakan kependekan dari constant. Sesuai dengan namanya, variabel ini memiliki nilai statis yang bersifat read-only, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini hanya bisa dibaca, walaupun sebenarnya nilai variabel tersebut itu statis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah nilai dari variabel constant itu sendiri. Nah, misalnya di sini ada array deklarasi var, kita gunakan var. Di sini tadi ada untuk deklarasikan array itu biasa juga adalah const, ada var, dan kemudian ada let tadi ya. Menggunakan array deklarasi menggunakan variabel itu bisa diinisialisasi kapanpun. Nah, di sini kamu dapat menggunakan array sebelum pendeklarasiannya. Nah, di sini ya. Cars, kemudian masukkan var, kemudian nama array-nya yaitu cars. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada deklarasi array menggunakan const, yaitu yang memiliki block scope, di mana sebuah array dideklarasikan dalam sebuah blok itu tidak sama dengan sebuah array yang dideklarasikan di luar blok. Nah, seperti ini. Tentunya ini akan berbeda. Nah, di sini ada deklarasi array menggunakan variabel yang memiliki di dalam scope block. Nah, teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian di sini ada redeclaring array, yaitu mendeklarasikan kembali array-nya menggunakan tipe data yaitu variabel. Maksud saya menggunakan sintaks var. Ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bisa diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Diletakkan di mana saja dalam suatu program. Nah, untuk mendeklarasikan ulang atau menyiapkan ulang, menetapkan ulang array ke dalam const, ini const, dalam cakupan yang sama atau di blok yang sama itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti ini, itu tidak diperbolehkan. Misalnya di sini const, cars, kemudian di sini var, kita harus konsisten apabila ingin menggunakan konstannya. Kalau di sini var, maka di bawahnya juga harus var. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mendeklarasikan ulang const array pada yang sama, dalam lingkup yang sama atau dalam blok yang sama itu tidak diperbolehkan seperti ini. Harus konsisten ya. Nah, di sini seperti ini yang diperbolehkan. Di dalam array ada array. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencoba sendiri untuk pengkodingannya di sini, dan masih banyak lagi data-data di sini. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.